Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bima Al-Fatih, biasa dipanggil Bima. Jadi saya saat ini merupakan anak magang atau JS atau apa junior staff ya, yang ditempatkan di tim SOC atau Security Operation Center. Jadi sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, pada kesempatan pagi hari ini yang cukup basah ya, jadi hujan-hujanan, saya akan berbagi sedikit mengenai apa saja yang saya pelajari dan saya lakukan di SOC ini sebagai junior staff. Jadi pagi ini saya akan membahas dan men-sharing seputar red teaming. Jadi eh, di dalam dunia cyber security itu idealnya terdapat dua tim. Yang pertama adalah blue team, itu bertindak sebagai defensive eh, defensive team. Yang satunya adalah red team, yaitu offensive security. Jadi di SOC itu ada dua junior staff, yaitu saya sama Mas Fatan yang hari ini berangkat, tapi tidak, tapi terganti oleh Mas Farhan. Jadi di dalam red teaming ini saya sama Mas Fatan itu melakukan yang namanya penetration testing. Apa itu penetration testing? Jadi penetration testing atau pentest itu adalah proses mengevaluasi keamanan suatu sistem komputer, jaringan, atau aplikasi web dengan mensimulasikan serangan dari luar gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan sebelum celah keamanan tersebut dieksploitasi oleh pihak penyerang dari luar seperti itu. Dan di dalam melakukan penetration testing ini kami juga menerapkan yang namanya ethical hacking. Jadi ethical hacking ini simpelnya adalah etika dalam hacking seperti itu. Jadi hacker juga punya etika. Jadi di dalam ethical hacking itu tidak boleh sembarangan menjebol suatu sistem gitu ya. Jadi harus dengan seizin pemilik sistem atau pengelola sistem atau orang yang berwenang seperti itu. Jadi tujuannya ya seperti yang tadi, tujuan untuk dites untuk mencari celah keamanan supaya bisa diperbaiki atau ditutup celah keamanannya. Oke, lanjut. Kenapa dilakukan pentest atau penetration testing? Jadi yang pertama adalah identifikasi kerentanan. Jadi sebagai red team itu kami melakukan pentest untuk mencari di mana saja celah-celah yang sekiranya berpotensi untuk dieksploitasi oleh penyerang dari luar yang tentu saja tidak beretika seperti itu. Jadi sebelum eh, terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan, itu kami mencari celahnya terlebih dahulu supaya bisa ditutup sebelum disalahgunakan. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi keamanan. Jadi menilai efektivitas kebijakan keamanan yang ada di dalam sistem dan memastikan semua kontrol keamanan berfungsi dengan baik. Jadi misalnya kalau di sebuah website itu ada apa ya? Ada form input gitu misalnya. Jadi kalau di form input kan semestinya ada sanitasi input. Jadi misalnya ada orang yang ingin melakukan SQL injection itu tidak akan masuk ke dalam form inputnya seperti itu. Tapi itu tetap harus dites karena biasanya walaupun sudah disanitasi, ternyata masih ada celah yang bisa untuk dimasuki seperti itu. Lalu memastikan kepatuhan. Jadi memastikan bahwa sistem memenuhi regulasi standar keamanan yang relevan seperti PCI DSS, HIPAA, atau GDPR. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi risiko bisnis. Jadi untuk mengukur dampak potensial dari kerentanan yang ditemukan terhadap operasi bisnis maupun
organisasi seperti itu. Jadi kalau di UII itu kan bergerak dalam bidang pendidikan ya. Jadi risiko bisnisnya mungkin dalam penerawangan sedikit saya itu eh, kerentanannya adalah di data mahasiswa, data tendik, maupun mungkin ada data pembayaran juga seperti itu. Karena trivia sedikit, saya sebelum-sebelumnya itu pernah berseluncur di Reddit dan di sana saya menemukan sebuah forum. Saya lupa nama forumnya apa, tapi itu isinya adalah membahas tentang dark web, dark web dan deep web. Itu di situ mereka berdiskusi mengenai ada transaksi jual beli data, yaitu data mahasiswa dari sebuah universitas di sana, warnanya ungu kalau nggak salah. Itu jadi datanya itu berupa data mahasiswa yang isinya tentu saja nama lengkap, eh, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nama ibu kandung, terus ada apa namanya NIK, terus IPK atau GPA itu ada juga, sampai bahkan ke eh, latar belakang orang tua. Jadi seperti pendapatan orang tua itu ada di dalam data itu. Nah, menurut saya ini data ini bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan. Mohon maaf kalau salah. Ini bisa digunakan oleh pemilik bisnis atau HR mungkin seperti itu ya. Jadi misalnya saya misalnya pemilik bisnis gitu, sedang mencari calon pegawai untuk direkrut. Saya mau cari orang yang eh, skillnya biasa-biasa aja. Jadi saya cari datanya itu mahasiswa fresh graduate yang IPK-nya biasa-biasa aja, pengalamannya biasa-biasa aja, dan nanti mungkin bayarannya akan biasa-biasa aja juga seperti itu. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau salah, tapi ini menurut pendapat saya pribadi ya. Lalu lanjut, ada 3 jenis penetration testing. Yang pertama adalah black box testing. Jadi black box testing ini si penyerang itu betul-betul buta, tidak tahu dan tidak paham bagaimana sistem tersebut dibangun gitu ya. Jadi tidak tahu seluk-beluk sistem yang akan diserang. Jadi ini mensimulasikan serangan dari luar. Lalu yang kedua adalah white box testing. Di white box testing ini, si penyerang atau si tester ini punya akses penuh dan pengetahuan mendalam tentang sistem yang akan diserang. Jadi ini ibaratnya yang nyerang orang pusat gitu. Jadi ini contohnya seperti saya sama Mas Fatan itu kan sebelumnya sedang mengembangkan sebuah aplikasi web untuk SOC. Nah, setelah hampir jadi dan akan rilis, itu kami melakukan penetration testing terhadap aplikasi web tersebut. Jadi kami yang bikin, kami yang nyerang, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah gray box testing. Di gray box testing ini merupakan gabungan dari black box testing dan white box testing. Jadi ini si penyerangnya itu punya pengetahuan tapi samar-samar tentang sistem. Jadi ini simulasi serangan dari pengguna, dari internal, tapi dengan hak akses yang terbatas. Seperti itu. Ya, lanjut. Ada proses penetration testing. Jadi proses penetration testing ini sebetulnya lumayan lama, tapi akan saya coba bahas dengan singkat. Yang pertama adalah reconnaissance atau biasa disebut dengan recon. Jadi di dalam tahap ini itu mengumpulkan informasi tentang target menggunakan teknik pengintaian aktif. Kalau pengintaian aktif itu misalnya kayak scanning port, eh, pakai tools-tools seperti Webalizer atau Shodan seperti itu. Lalu pasif itu contohnya seperti misalnya mencari informasi di media sosial atau informasi yang tercecer di Google Index menggunakan teknik Google Dorking. Lanjut, scanning, yaitu menganalisis target untuk menemukan titik masuk potensial dengan menggunakan network scanner atau vulnerability scanner, maaf. Jadi ada 2 jenis tools yang biasanya kami gunakan, yaitu network scanner dan
vulnerability scanner untuk mencari titik masuknya. Nah, setelah ditemukan titik masuknya, dilakukan yang namanya exploit. Nah, exploit ini adalah proses masuk ke dalam sistemnya. Jadi dengan menggunakan kerentanan yang ditemukan itu akan digunakan untuk mendapatkan akses ke sistem seperti login atau mungkin malah bisa sampai ke eh, masuk ke file-file backend-nya seperti itu. Setelah dilakukan proses-proses tadi, lalu dibuatlah analisis dan report. Jadi biasanya itu ada dua dokumen yang kami buat. Yang pertama adalah executive summary. Executive summary ini berisi tentang laporan eksekutif yang bahasanya non teknis, itu ditujukan untuk pemilik atau pengelola sistemnya. Seperti itu, untuk nantinya bisa dilakukan perbaikan keamanan. Dan yang satu lagi adalah dokumen POC atau Proof of Concept. Nah, di dokumen proof of concept ini itu berisi dokumentasi tentang langkah-langkah apa saja yang kami kerjakan selama melakukan penetration testing. Mulai dari command line-nya seperti apa, tools yang digunakan seperti apa. Pokoknya semua langkah-langkah itu dijabarkan secara mendetail. Jadi tujuannya untuk dokumentasi internal saja yang mungkin di kemudian hari bisa dijadikan acuan untuk melakukan penetration testing selanjutnya. Gitu. Lalu peran red team yang pertama adalah meningkatkan keamanan. Jadi meningkatkan keamanan setelah eh, melakukan penetration testing kan tadi langsung terlihat celah-celahnya di mana saja. Nah, itu eh, celah-celahnya itu diharapkan bisa segera diperbaiki supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti eksploitasi dari luar. Lalu kepatuhan regulasi, jadi memastikan bahwa sistem-sistem yang dilakukan penetration testing atau vulnerability assessment itu sudah memenuhi standar regulasi yang ada di Indonesia seperti GDPR. Dan yang terakhir adalah edukasi dan pelatihan. Sebenarnya kalau edukasi dan pelatihan ini bukan perannya Red Team saja, tapi lebih ke perannya praktisi cyber security. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi tentang keamanan siber seperti itu.